mengikuti jalanku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami akan dengar firman Tuhan. Tuhan, Engkau berfirman, urapi hamba-Mu dengan pengurapan Roh Kudus-Mu, dan urapi jemaat Tuhan yang ada di rumah, biar mereka boleh menikmati berkat-berkat Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus bekerja atas setiap kami semua, dan kami boleh menikmati Tuhan dalam persekutuan ini. Engkau hadir di sini, Engkau hadir juga di rumah-rumah setiap jemaat Tuhan, umat Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami siap dengar firman-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam, selamat pagi untuk seluruh jemaat Tuhan yang ada. Saya ingin menyapa jemaat Tuhan yang ada di rumah. Apa kabar? Tuhan memberkati kiranya saudara-saudara sekalian. Tidak terasa kita sudah mau mendekati 3 bulan kita beribadah, khususnya jemaat beribadah dari rumah. Tapi saya percaya jemaat Tuhan terus ada dalam perlindungan Tuhan, terus ada dalam penyertaan dari Tuhan. Puji Tuhan, kita akan siapkan hati dan pikiran jemaat yang ada di rumah dan kita semua yang ada di sini. Kita akan membaca kitab Ulangan pasal 8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-18. Tapi kita hanya akan mengambil bagian ayat 11 dan ayat 18. Mari kita baca sama-sama. Jemaat yang ada di rumah juga baca bersama. Ulangan 8 ayatnya yang ke-11 dan ayat 18. Kita baca bersama-sama 2, 3. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Ayat 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Puji Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kita tahu bersama bahwa sekarang ini dalam keadaan situasi dan kondisi yang sulit. Ya, mengapa saya katakan sulit? Karena dampak dari keadaan yang ada, COVID-19, yang akhirnya kemudian jemaat, khususnya saudara-saudara yang kena dampaknya, ya, kita dibatasi dengan segala situasi dan keadaan, dan memang harus demikian seperti himbauan dari pemerintah, maka tentu kita patuh untuk itu. Nah, saya ingin menyampaikan kepada kita dalam situasi dan kondisi yang ada sekarang ini, untuk saudara dan saya bagaimana kita bisa menyikapi, hubungkan dengan ayat yang baru kita baca tadi. Saudara, Tuhan berkata kepada bangsa Israel untuk supaya mereka jangan melupakan Tuhan. Saya mengatakan bahwa orang ketika dalam keadaan sulit, dia bisa saja dia melupakan Tuhan. Atau dia dalam keadaan yang nyaman, atau dalam keadaan zona yang nyaman, dia bisa juga melupakan Tuhan. Nah, kondisi ini dihadapi oleh bangsa Israel ketika mereka dalam perjalanan menuju ke tanah yang dijanjikan Tuhan, yaitu tanah Kanaan. Nah, dalam situasi dan keadaan yang sedang mereka hadapi itulah firman Tuhan datang kepada mereka. Nah, di mana keadaan-keadaan ketika mereka dalam perjalanan, Tuhan izinkan mereka itu haus dan lapar, dan Tuhan juga izinkan mereka untuk diberkati dengan berkat-berkat yang berkelimpahan. Tetapi saudara, ketika kita membaca di pasal 8 ini, Tuhan berkata kepada mereka dalam tulisan di sini, ya, kalau kalian dalam keadaan lapar atau kalian dalam keadaan kenyang, jangan sampai engkau melupakan Tuhan. Nah, sekali lagi, jangan sampai engkau melupakan Tuhan. Saya percaya jemaat yang ada di rumah, kita tidak akan pernah melupakan Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun dalam hidup ini. Amin. Nah, sehingga di kisah di sini di Ulangan pasal 8, Tuhan sedang menguji kesetiaan umatnya. Sekali lagi, Tuhan sedang menguji kesetiaan jemaat.
Tuhan sedang menguji saudara dan saya. Ya, sepanjang khotbah saya, saudara-saudara, terus saya tekankan bahwa Tuhan izinkan kita menghadapi keadaan-keadaan yang sulit ini dengan tujuan adalah untuk menguji saudara dan saya. Nah, terhadap bangsa Israel ini, Tuhan menguji apakah mereka dalam kondisi itu mereka mau berjalan menurut kehendak Tuhan atau tidak. Sekali lagi, dalam kondisi dalam perjalanan bangsa Israel, Tuhan menguji kesetiaan mereka. Apakah mereka mau berjalan menurut kehendak Tuhan atau tidak? Sekali lagi, bangsa Israel ada representasi dari perjalanan kehidupan orang percaya menjalani hidup di dunia ini. Nah, perjalanan bangsa Israel, saudara perhatikan di ayatnya yang kedua berkata begini, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan. Dalam hal inilah diuji mereka, apakah mereka mau berjalan mengikuti kehendak Tuhan atau tidak. Yang pasti firman Tuhan sudah berkata bahwa perjalanan mereka atas kehendak Tuhan. Nah, kalau atas kehendak Tuhan berarti kita harus mengikuti kehendaknya. Kita harus berjalan dalam kehendaknya. Dalam tulisan firman Tuhan bahwa ada banyak umat Tuhan dalam konteks perjalanan bangsa Israel di sini, mereka tidak tiba di tanah Kanaan karena mereka tidak berjalan menurut kehendak Tuhan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, sekali karena mereka tidak berjalan menurut apa yang menjadi maunya Tuhan. Dalam perjalanan hidup ini, ya, Alkitab mengatakan berjalanlah menurut kehendaknya. Ya, berjalanlah menurut maunya Tuhan. Kita tidak berjalan menurut kehendak kita, tidak berjalan menurut maunya kita. Kita mengakui terkadang ketika dalam keadaan situasi-situasi yang saya katakanlah keadaan sekarang ini ada banyak orang tidak mau berjalan menurut kehendak Tuhan. Tapi puji Tuhan kalau saudara masih mau berjalan menurut kehendak Tuhan. Amin, saudara-saudara. Iya. Dan memang kita tidak mengerti cara Tuhan bekerja, tetapi kita mau terus berjalan menurut kehendaknya. Perjalanan bangsa Israel dituntun oleh tiang awan dan tiang api. Itu adalah cara penyertaan Tuhan untuk mereka berjalan. Ketika tiang awan berhenti, mereka berhenti. Ketika tiang awan itu berjalan, mereka berjalan. Begitu juga dengan kehidupan kita. Firman Tuhan menjadi panduan dalam kehidupan kita untuk berjalan menurut kehendak Tuhan. Saudara, nah dalam perjalanan bangsa Israel, saya katakan dan Alkitab itu menulis bahwa banyak dari mereka itu gagal, nggak bisa sampai di tanah perjanjian karena mereka berjalan menurut maunya sendiri. Dan tidak bisa dipungkiri ada banyak orang Kristen juga berjalan menurut maunya sendiri. Bagaimana berjalan menurut maunya sendiri? Sedikit saya mau sampaikan, ketika kita mengandalkan diri sendiri, iya, ketika kita tidak lagi mau mengandalkan Dia, ketika kita tidak lagi mau berserah kepadanya, maka itu pertanda kita tidak lagi berjalan menurut kehendaknya. Saudara-saudara, tetapi mari saya mau mengajak kepada kita dari kisah ini, kita mau berjalan menurut kehendak Tuhan. Iya. Kita tidak tahu dan tidak mengerti, tetapi kalau kita mau berjalan menurut kehendak Tuhan, saya percaya Tuhan menyertai saudara dan saya. Walaupun dalam kondisi yang sulit kita mau terus berjalan di dalam kehendaknya, maka ada perkara-perkara yang indah, hal-hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Lalu kemudian selanjutnya di ayat 3 kita akan melihat di situ bahwa Tuhan sedang menguji umatnya dalam kesetiaannya. Ayat 3 saya baca berkata begini, jadi Ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Dalam kehidupan kita butuh makan, minum, saudara-saudara. Tetapi Alkitab berkata lebih dari makan minum itu adalah bicara roti kehidupan yang adalah firman Tuhan itu sendiri. Bangsa Israel dalam perjalanan mereka mencari dan mencari makan makanan jasmani. Mereka mengabaikan akan roti kehidupan, yaitu firman yang Tuhan sampaikan lewat Musa.
Dan mereka terus mengejar dan mengejar apa yang disebut dengan roti kehidupan untuk tubuh badannya. Ada banyak orang di luar sana, saudara-saudara. Mereka sibuk mencari roti badani. Iya. Mereka sibuk mencari hal-hal yang jasmani. Bukan berarti hal-hal yang jasmani tidak perlu, saudara-saudara. Bukan berarti makan minum tidak perlu. Kita butuh makan, kita butuh minum. Kita butuh kebutuhan sandang, papan, dan sebagainya. Tetapi saya mau katakan, saudara-saudara, firman berkata, manusia tidak hidup saja dari roti, bicara hal-hal yang materi, perkara-perkara yang jasmani itu. Tetapi yang menjadi penting dari ayat di sini adalah manusia hidup dari apa yang diucapkan Tuhan, yaitu bicara firman Tuhan. Maka itu sebabnya firman berkata, firman Tuhan itu adalah roti kehidupan. Roti kehidupan yang akan memberi kekekalan dalam hidup. Sedangkan makanan untuk tubuh badani jasmani hanya untuk tubuh badani ini yang nanti suatu saat akan kembali kepada tanah. Tetapi kehidupan roh dalam kehidupan kita akan kembali kepada Dia, yaitu di dalam firman-Nya. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, Tuhan menguji kesetiaan jemaat umat-Nya, bangsa Israel, dan Tuhan menguji saudara dan saya di tengah pandemi yang sekarang sedang terjadi. Saudara perhatikan di sini untuk supaya kita mengerti apa yang menjadi maunya Tuhan dalam hidup ini. Yaitu, saudara perhatikan di sini adalah ayat selanjutnya. Saya lompat di ayat 5. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Apa yang dapat kita pahami dari ayat ini? Yaitu Tuhan mengajar kita. Iya. Dia mengajar saudara dan saya untuk hidup dalam kerendahan hati, yaitu untuk diajar oleh Tuhan. Sekarang ini saudara-saudara kasih Tuhan, kita sedang diajar oleh Tuhan. Dan Dia adalah guru kita. Amin, saudara-saudara. Dia sedang mengajar saudara, Dia sedang mengajar saya bagaimana untuk kita bisa hidup berkenan di hadapannya. Bangsa Israel dalam perjalanan terus diajar oleh Tuhan. Saya, saudara-saudara semua, demikian pun juga kita perlu untuk terus diajar oleh Tuhan. Dan Dia yang memberi pengajaran kepada kita lewat firman-Nya. Dan kita mau ikut, kita mau turut apa yang menjadi maunya Tuhan dalam hidup ini. Karena Dia yang mengajar saya dan saudara. Maka itu sebabnya salah satu dari sekian banyak hal yang menjadi kehendak Tuhan bagi mereka, bangsa ini keluar dari tanah Mesir sampai ke tanah Kanaan, adalah di padang gurun itu mereka diajar di sana. Mereka diajar di sana ketika keadaan sulit, keadaan susah, keadaan sukar. Mereka juga diajar di sana ketika dalam keadaan kenyang, dalam keadaan ada, dalam keadaan berkelimpahan. Jadi balance, dalam keadaan tidak ada dan dalam keadaan ada, Tuhan mengajar mereka. Amin, saudara-saudara dikasih Tuhan. Nah, dalam hal ini ayat saya baca, saudara perhatikan di ayatnya yang ke-12. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak. Saudara-saudara dikasih Tuhan, ketika mereka berkelimpahan, diajar oleh Tuhan bagaimana untuk bisa mereka rendah hati. Mereka tidak angkuh, mereka tidak sombong, mereka tidak tinggi hati. Iya, sebab di ayat 3 tadi dikatakan di situ, jadi Ia merendahkan hatimu. Ini Tuhan mengajar kita. Sehingga saudara-saudara dikasih Tuhan, tidak ada yang dapat kita sombongkan dalam hidup ini. Maka Tuhan mengajar sebagaimana Dia mengajar umat Israel, bangsa Israel, untuk supaya mereka memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan. Begitu juga dengan kita jemaat Tuhan. Apa yang Tuhan ajarkan untuk supaya kita terus memiliki kerendahan hati dan mau diajar oleh Tuhan. Dalam kitab Ibrani, dalam tulisan firman Tuhan berkata, orang anak yang dikasihinya diajar olehnya.
Nah, saya dan saudara pun juga mau diajar dengan satu tujuan, untuk supaya kita tidak tersesat, ya, untuk supaya kita tidak jatuh, untuk supaya kita tidak terus hidup di dalam dosa, supaya kita tidak terus tinggal di dalam pelanggaran-pelanggaran, untuk supaya kita tidak terus ada di dalam kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dia terus mengajar saudara dan saya, saudara-saudara kasih Tuhan, sebagaimana dia mengajar umat pilihan Tuhan bangsa Israel dalam perjalanan hidup mereka. Nah, saya dan saudara, kita sedang dalam sebuah perjalanan hidup. Terus Tuhan mengajar saya, Tuhan terus mengajar saudara. Maka itu sebabnya mari kita terus membuka hati untuk dia mau mengajar saya, untuk dia mau mengajar saudara, untuk supaya kita menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya, lalu kemudian ayatnya yang ke-11 berkata begini. Selanjutnya, hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu. Kalimat hati-hatilah di sini menunjukkan bahwa ini menjadi peringatan. Iya. Di ayat 11, hati-hatilah. Ini peringatan Tuhan kepada bangsa Israel supaya mereka tidak tergoda. Sekali lagi, ini perhatian Tuhan kepada mereka supaya mereka tidak tergoda oleh situasi dan keadaan itu yang saat itu terjadi. Dalam masa kepicikan, dalam masa kesusahan, dalam keadaan masa kesulitan, ya, supaya mereka tidak tergoda lalu kemudian mereka hidup di dalam dosa. Memang kita akui bersama dalam tulisan firman Tuhan, ada yang tergoda ketika Tuhan izinkan mereka lapar, mereka bersungut-sungut, mereka berbantah-bantah, dan bahkan mereka berkata kepada Musa, kami ingin kembali lagi ke Mesir. Dan mereka kemudian tidak lagi mau menyembah Tuhan. Kemudian mereka marah kepada Tuhan, mereka ngamuk kepada Tuhan. Saudara-saudara kasih Tuhan. Nah, itulah yang Tuhan katakan kepada mereka, supaya hati-hati jangan sampai tergoda ketika kalian dalam keadaan susah, lalu kemudian akhirnya terbawa kepada kesusahan itu, lalu kemudian bersungut dan berbantah-bantah. Demikian pun juga ketika kalian dalam keadaan kelimpahan. Dalam tulisan firman Tuhan, satu ketika Tuhan izinkan mereka dalam kelimpahan, mereka, firman Tuhan berkata, memiliki rasa rakus. Ya. Mereka melupakan akan Tuhan, saudara-saudara. Nah, itu sebabnya Tuhan berkata supaya mereka hati-hati. Jangan sampai mereka tergoda dengan hal-hal materi yang tidak memberikan jaminan di dalam mereka. Artinya adalah hal-hal dalam kehidupan ini yang tidak memberikan kekekalan dalam mereka. Bicara soal kenikmatan dunia. Tadi di pertengahan saya sudah katakan tidak berarti kita tidak butuh makan, minum, dan sebagainya. Tetapi jangan sampai lalu kemudian dengan hal-hal yang demikian untuk kita mengejar hal-hal yang jasmani itu, lalu kemudian kita tergoda iman kita. Saudara, kita tergoda kehidupan kita, lalu kemudian kita melupakan Tuhan. Ada banyak orang di luar sana tergoda ketika dia, katakanlah baik dalam keadaan ketika dia susah, dia tergoda dengan kehidupan duniawi. Baik pun ketika dia diberkati, juga pun dia tergoda dengan kehidupan duniawi. Tapi saya mau sampaikan kepada kita saat ini, saudara-saudara, kalau firman Tuhan datang kepada bangsa Israel, firman Tuhan datang juga kepada saudara dan saya, untuk supaya kita jangan melupakan Tuhan. Amin. Jangan melupakan Dia, tetapi kita tetap ingat kepadanya. Nah, lalu kemudian ayatnya yang selanjutnya, ayat 14. Jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu. Iya. Sekali lagi, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu. Saudara-saudara dikasih Tuhan, kesombongan dalam hidup manusia ini menjadi awal dari suatu kehancuran dalam hidup. Maka itu sebabnya Tuhan berkata kepada mereka ini, jangan kalian sombong, jangan kalian tinggi hati. Maka saat ini juga saya sampaikan kepada kita jemaat Tuhan,
Mari, seperti apa yang Tuhan mau untuk mau berjalan menurut kehendak-Nya, maka kita memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan dan mau diajar oleh Tuhan. Amin, saudara-saudara. Lalu kemudian ayat selanjutnya, di ayatnya yang ke-17 saya mau baca. Berkata begini, maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Ayat ini saudara-saudara memberi makna ketika Tuhan menguji umat Tuhan ini dalam perjalanan mereka, dalam hal kesetiaan mereka, apakah mereka mau menyerahkan hidup mereka pada Tuhan atau tidak. Ini bicara penyerahan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Sebagaimana Tuhan yang sudah membawa mereka, Tuhan yang menuntun mereka, maka harusnya mereka itu berserah penuh kepada Tuhan. Saudara-saudara, saya mau katakan demikian juga dengan kita. Tuhan yang memanggil saya dan saudara, Dia berotoritas penuh dalam hidup kita, maka kita hanya mau berserah kepada Tuhan. Di luar sana orang berteriak-teriak dengan keadaan dan situasi yang sekarang sedang terjadi. Kita mau berserah kepada Tuhan yang berkuasa penuh dalam hidup ini. Tangan Tuhan yang berkuasa untuk menolong saudara. Sehingga di ayat ini Tuhan berkata kepada mereka, jangan kalian katakan bahwa karena kekuasaanmu engkau dapat memperoleh semuanya ini. Saudara-saudara dikasih Tuhan, bukan karena kekuatanmu, bukan, tapi karena kekuatan yang dari Tuhan. Sekali lagi, karena berkat yang dari Tuhan. Maka itu sebabnya saya mau katakan, saudara-saudara, kalau engkau kuat, kalau engkau ada sampai hari ini, itu karena tangan Tuhan yang menopang. Kalau engkau bisa meraih ini dan bisa meraih itu juga karena berkat Tuhan. Demikian juga ketika apa perkataan Rasul Paulus, aku ada sebagaimana ada, itu karena Tuhan, bukan karena kita. Amin, saudara-saudara. Bukan karena saudara, tetapi karena Dia yang memberikan kekuatan kepada engkau untuk engkau hidup menurut kehendak-Nya. Maka itu sebabnya saya mengatakan kepada kita, mari jangan lupakan Tuhan dalam segala keadaan apapun yang sedang terjadi, yang engkau hadapi dalam hidup ini. Maka saya percaya berkat Tuhan terus menjadi bagian engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita nyanyikan pujian Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita, seterusnya dan seterusnya. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dia sahabat kita dalam segala susahku, dalam segala susahku. Selalu menghiburku, selalu menghiburku. Mari jemaat yang ada di sini kita berdiri semua. Dia mengerti bahasa, tetesan air mata, tetesan air mata. Walau badai mengamuk, walau badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Sekali lagi, Tuhan Yesus setia. Jangan percaya dengan sungguh, Tuhan Yesus setia. Amin. Yesus terima kasih, Dia sahabat kita. Glory bagimu Tuhan. Dalam segala susahku selalu menghiburku, selalu menghiburku. Amin. Tuhan, Dia mengerti bahasa. Yesus, tetesan air mata, walau badai mengamuk dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia. Mari jemaat kita berdoa.
Jemaat yang ada di rumah juga saudara berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Kami boleh dengar kebenaran firman Tuhan untuk mengingatkan kembali agar kami tidak melupakan Engkau Yesus. Walau dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun kami hadapi, Tuhan, itu sebabnya saat ini hamba mau berdoa, mau serahkan seluruh jemaat di dalam tangan Tuhan. Jemaat baik yang ada di ruangan ini maupun jemaat yang ada di rumah. Tuhan, lawat mereka Tuhan. Setiap pribadi lepas pribadi, tolong mereka Bapa dalam setiap persoalan dan pergumulan apapun yang mereka sedang hadapi. Kami percaya ada Engkau Yesus siap untuk menolong mereka. Kami percaya ada Engkau Yesus siap untuk membuat mereka terus mampu dan kuat menghadapi keadaan-keadaan ini. Itu sebabnya Bapa, hamba mau berdoa, berkati baik dia seorang ibu rumah tangga, berkati baik dia seorang bapak rumah tangga, baik dia seorang anak muda dalam hari-hari hidup mereka. Biar mereka terus mau berjalan dalam kehendak-Mu Tuhan. Biar kami terus mau berjalan dalam rencana-Mu ya Bapa. Karena ketika kami terus mau berjalan di dalam kehendak-Mu Tuhan, kami boleh melihat mujizat-mujizat Tuhan. Kami boleh melihat pertolongan yang dari Tuhan menjadi bagian setiap kami semua. Hamba berdoa bagi jemaat Tuhan yang sakit, Engkau lawat dan sembuhkan mereka yang sakit. Mereka yang lemah, beri kekuatan yang dari Tuhan. Dan hamba mau berdoa, berkati mereka dengan berkat-Mu, baik berkat jasmani, berkat rohani. Engkau limpahkan dalam kehidupan mereka. Dan mereka mau terus berserah hanya kepada Engkau saja. Dan mereka mau terus mengandalkan Engkau dalam hidup mereka. Dan mereka mau terus tetap menaruh percaya hanya kepada Engkau. Dan kehidupan mereka senantiasa mau terus berserah dan percaya dan hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga, meteraikan firman-Mu dalam setiap kami semua. Dan firman Tuhan itu berbuah-buah untuk memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, hamba mau berdoa, berkat Tuhan turun atas seluruh jemaat. Berkat jasmani, berkat rohani, penyertaan dan pertolongan yang dari Tuhan Yesus jadi bagian mereka sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah dan yang ada di sini. Saudara yang di rumah silakan melanjutkan persekutuan saudara. Amin. Tuhan